Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi menggosok alisnya. Yang disebut bantuan, pria berjubah kain bukanlah masalah sepele biasa. Lebih penting lagi, tujuan kedatangannya ke kota mati adalah untuk menyelamatkan daun-daun kecil yang terperangkap di kota bawah, bukan untuk membersihkan kekuatan misterius, Xuanming setting, yang didukung oleh Hades. Pada saat ini, pria berjubah kain itu tiba-tiba berkata, "Rekan Taois, jika saya tidak salah, tujuan kedatangan Anda ke Tiang Seceng seharusnya tidak dapat dipisahkan dari gadis kecil itu." Suyi tidak terkejut bahwa pria berjubah kain bisa menebak ini. Karena dia dan Xiaoye pernah menjelajahi kota kematian bersama. Pria berjubah kain berkata, perubahan drastis di Youdu terkait dengan pengadilan ilahi Xuanming. Mata Suyi menyipit, dan dia berkata, apakah pengadilan ilahi Xuandu menghancurkan jalan Yin yang menuju Youdu? Bagus. Pria berjubah kain itu mengangguk. Apa yang mereka coba lakukan? Suyi sedikit bingung. Pria berjubah kain terdiam sesaat, dan berkata, kumpulkan darah para kaisar, hilangkan jalan kaisar, panen jiwa para kaisar, dan persembahkan korban kepada raja dari Pluto. Suyi mengangkat alisnya sedikit, menggunakan drama Youdu ke dalam jebakan untuk membunuh kaisar yang memasuki kota kematian? Yuxue mau tidak mau akan terkejut. Pria berjubah kain berkata, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kaisar memasuki 9 api penyucian di bawah Youdu, tetapi sekarang dengan perubahan drastis di Youdu, para kaisar ini terperangkap di dalamnya. Ketika berita seperti itu menyebar, kekuatan di belakang kaisar yang terperangkap pasti akan mengirim orang kuat untuk menyelidikinya. Dengan cara ini, sama saja dengan jatuh ke dalam jebakan pengadilan ilahi Xuanming. Omong-omong, pria berjubah kain itu minum segelas anggur. Melihat Suyi tidak berniat membuka mulutnya, dia berkata lagi. Dari hari festival Lentera hingga saat ini, hanya dalam sebulan, bulan merah muncul 2 kali, dan gerbang kota kematian juga telah dibuka 2 kali. Sejauh yang saya tahu, dalam 2 kali ini, setidaknya 10 kaisar memasuki kota kematian, dan tidak ada yang kembali. Dan besok malam, bulan merah akan muncul kembali. Kali ini berbeda dari 2 sebelumnya, dan ada jauh lebih banyak kaisar yang ingin memasuki kota kematian untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu daripada 2 sebelumnya digabungkan. Seperti kota Tiangshui hari ini, hanya ada 29 kaisar yang dapat saya rasakan, termasuk beberapa tokoh senior dari garis keturunan Dao teratas. Omong-omong, pria berjubah kain itu memberi contoh, seperti Yun Songxi yang kamu lihat ketika kamu datang ke sini, dia adalah kaisar alam Xuanyu dari Huangquan Hall. Saya membawa 2 rekan kaisar bersama saya, dan berencana untuk pergi ke kota kematian besok malam. Di Tiang Seceng hari ini, ada banyak sekali contoh seperti ini. Tapi aku yakin mereka yang bisa meninggalkan kota orang mati hidup-hidup pasti akan keluar dari 10. Mendengar ini, Yuxue mau tidak mau mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ini adalah aturan jaga malam, dan sumpah tinggi mereka. Suyi menjawab, jaga Fengdu di kegelapan malam yang panjang, dan larang campur tangan dalam permusuhan dunia. Jika kamu tidak mematuhinya, keadaan pikiranmu akan buruk. Setelah Yuxue mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk diam. Dia juga tahu bahwa banyak warisan kuno di dunia ini memiliki berbagai aturan aneh. Pria berjubah kain memandang Suyi dan berkata, rekan Taois, jika Anda ingin menyelamatkan Xiaoye, Anda pasti akan bertentangan dengan pengadilan ilahi Xuanming, apakah saya meminta bantuan Anda atau tidak? Hal ini, Anda mungkin tidak menyingkir. Suyi menghela nafas ringan, dan berkata, kamu sudah selesai berbicara, apalagi yang bisa aku katakan? Pipi pria berjubah kain yang kuno dan tegas itu menunjukkan senyuman, dan berkata, aku berani. Suyi mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata, dengan cara ini, kesulitan yang dihadapi Tiang Seceng secara alami akan terpecahkan. Pria berjubah kain itu tersenyum tepat. Pemuda kekar di samping, Cheng, tampak linglung. Dia tidak ingat berapa kali guru tertawa setelah bertemu dengan teman lama ini. Kamu harus tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang melihat senyum tuannya.
Seperti yang kamu katakan, aku pasti tidak akan mengabaikan keselamatan Xiaoye. Suyi memikirkannya dan berkata, tapi dalam hal ini, kamu tidak bisa hanya menonton dramanya. Pria berjubah kain tercengang, matanya aneh dan berkata, rekan Taois, tolong bicara terus terang. Suyi berkata, sangat sederhana, pinjamkan buku mendengarkan Anda. Aceng tiba-tiba tampak cemas dan berkata, ini adalah harta karun penjaga malamku, bagaimana aku bisa meminjamkannya padamu? Buku mendengarkan? Dan selain mendengarkan kebenaran, ada juga benih Tao bawaan. Benih bawaan Dao ini telah berkembang menjadi buku mendengarkan. Dalam istilah sederhana, kitab mendengarkan dapat dianggap sebagai makhluk pendamping binatang. Pria berjubah kain melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Aceng untuk tetap tenang. Lalu dia memandang Suyi dan mengangguk, oke. Suyi sedikit terkejut. Kekuatan kitab kebenaran sangat misterius. Ketika berhadapan dengan biksu biasa, itu tidak terlalu kuat. Tetapi ketika berhadapan dengan kekuatan jahat dan penuh dosa di dunia ini, ia dapat mengerahkan kekuatan mengerikan yang luar biasa. Pada zaman dahulu, kitab mendengarkan kebenaran dari garis keturunan penjaga malam dapat dianggap sebagai pembunuh hebat yang membuat roh-roh jahat dunia berubah warna. Lebih penting lagi, kekuatan kitab kebenaran dapat mempengaruhi batu nisan yang ditekan di dalam gerbang kota kematian. Setelah harta ini jatuh ke tangan pengadilan ilahi Xuanming, bahkan ada kesempatan untuk menyelamatkan Hades dengan kekuatan harta ini. Suyi berkata dengan emosi, kamu benar-benar bersedia. Pria berjubah kain itu berkata, ini bukan masalah rela atau tidak. Bagi saya, meminjamkan harta ini bukanlah hadiah, paling banter, itu hanya lapisan gula pada kue. Karena saya percaya bahwa, bahkan jika Anda tidak memiliki harta ini, tidak sulit untuk menyelamatkan gadis kecil itu dengan bantuan sesama Taois. Kata-kata hambar seperti mengungkapkan fakta. Tapi itu membuat Aceng merasa kesurupan, tidak bisa tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang sekuat master akan sangat menghargai seseorang. Terutama, orang ini hanyalah roda spiritual, bahkan lebih muda dari dirinya. Ini luar biasa. Yusue sudah terbiasa. Menurutnya, pernyataan pria berjubah kain adalah yang paling biasa. Lagi pula, pemuda berjubah yang duduk di sana adalah Su Xuanjun, yang dulunya adalah satu-satunya di dunia. Suyi memikirkannya dan bertanya langsung, apakah jalan Yin yang menuju Youdu benar-benar rusak? Pria berjubah kain menggelengkan kepalanya, tidak, dengan kekuatan roh-roh jahat itu, sulit untuk menghancurkan jalan Yin yang sepenuhnya. Itu mudah. Suyi mengangguk. Suyi bangkit dan mengucapkan selamat tinggal sampai toples anggur habis. Ini adalah buku mendengarkan. Sampai Suyi dan Yusue meninggalkan toko pandai besi tua dan sederhana ini. Aceng mau tak mau bertanya, Tuan, siapa tamu barusan itu? Pria berjubah kain itu terdiam sejenak, dan berkata, Yiji Jianxiu. Semua orang suka memberi pria itu segala macam gelar kehormatan. Tapi siapapun yang benar-benar mengenal pria itu tahu bahwa dia hanya menerima satu gelar. Perbaikan pedang. Perbaikan pedang abadi. Wajah Cheng penuh kebingungan, dia tidak bisa memahami makna yang tersembunyi dalam 4 kata sederhana ini. Larut malam. Rekan Taois, seberapa kuatkah penjaga malam? Yusue menahan keraguannya dan mau tidak mau bertanya. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, jika orang ini hampir tak terkalahkan di Snow City hari ini, dia adalah saya di puncak saya, hanya dalam hal kultivasi, saya hanya bisa menjamin paling tidak terkalahkan. Tiang Seceng adalah Feng Du di zaman kuno, dan juga merupakan domain Dao dari penjaga malam. Di kota ini, penjaga malam hampir tak terkalahkan. Yuxue terkejut. Dia tahu betul betapa menakutkannya cara Master Pedang Xuanjun ketika dia berada di puncaknya. Dan pertempuran di kota ini hanya bisa dibagi rata, bisa dibayangkan betapa kuatnya penjaga malam itu. Bagaimana jika di luar kota ini? Yuxue bertanya. Suyi berkata, ini tidak jelas. Menurut aturan penjaga malam, dari saat menjadi penjaga malam, Anda perlu menjaga kota ini selama 60.000 tahun. Itu hanya bisa dijaga dalam kegelapan Tiang Seceng.
Setelah jeda, Suyi berkata dalam keadaan kesurupan, sejak aku mengenalnya, dia tidak pernah meninggalkan Tiang Seceng, dan dia tetap sama sampai hari ini. Yusue tertegun sejenak, dan hanya bisa menghela nafas pelan. Apa perbedaan antara ini dan melukis tanah sebagai penjara? Anda tahu, dunia bawah telah mati pada zaman kuno. Jadi mengapa penjaga malam masih di sini? Suyi berkata, ini adalah tugas penjaga malam. Keturunan dari garis keturunan mereka akan menganggap tugas lebih penting daripada kehidupan, dan akan menggunakan hidup mereka untuk melindungi Tiang Seceng. Tentu saja menurut kami aturan Night's Watch setara dengan sangkar, menjebak Night's Watch di kota, tetapi untuk Night's Watch ini mereka harus menghabiskan 60.000 tugas yang harus dilakukan selama bertahun-tahun. Yuxue mau tidak mau harus pindah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan rasa ingin tahu, ketika kami pergi ke toko pandai besi, Yun Songxi dari istana Huangquan meminta Aceng, murid penjaga malam, untuk melunakkan pedang Dao. Tapi saya pikir Aceng hanya dikultivasikan di alam roda roh, mengapa dia bisa membantu karakter di alam misterius untuk melunakkan pedang Dao? Suyi berkata, ini terkait dengan warisan penjaga malam. Siapapun yang memegang dekrit Fengdu, dapat meminta penjaga malam untuk membantu dan meredam dekrit penghapusan kejahatan di harta karun. Dengan kekuatan seperti ini, tapi saat berjalan di kota kematian, itu bisa memainkan efek magis di luar imajinasi. Omong-omong, Suyi sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan yang diselimuti jalanan gelap, sesosok tubuh bungkuk berjalan sendirian dengan membawa lentera kertas putih. Lampu redup, memancarkan cahaya belang-belang. Sosok yang memegang lentera membuat sulit untuk melihat wajah. Adegan ini sangat aneh. Dan saat Suyi melihat ke masa lalu, urait abu-abu dan cahaya bengkok dan bayangan muncul diam-diam dari kedua sisi jalan tempat Suyi dan Yuxue berdiri. Tiba-tiba, mata Suyi dan Yuxue tampak bergeser, dan pemandangan itu tiba-tiba dan diam-diam berubah menjadi dunia yang gelap dan mati. Suyi tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Yuxue mengerutkan kening, formasi terlarang. Namun, Suyi tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa izin. Di dunia yang gelap ini, sebuah lentera bersinar sendirian, memancarkan cahaya dan bayangan pucat. Sesosok dengan lentera muncul dari udara tipis. Jangan panik, kalian berdua, tuanku telah mengundang saya, dan saya berharap kedua teman itu akan pergi ke Gunung Gantung, di luar kota untuk melihat Anda. Pria tua berbaju abu-abu itu membuka mulutnya, suaranya serak seperti gesekan zigzag. Siapa tuanmu? Mata bintang Yuxue dalam dan sedingin es. Saat kalian berdua tiba, kalian akan tahu. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, jika kalian berdua menolak, jangan salahkan pria tua itu karena meminta kalian berdua pergi. Dia memegang lentera kertas putih di tangannya, dan sosoknya samar dan ilusi seperti kabut, sangat aneh. Suyi mendengus dan berkata, ini Tiang Seceng, apakah kamu tidak takut mati? Pria tua berbaju abu-abu itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tampaknya mengerti, dengan senyum lebar di wajahnya, berkata, dalam situasi saat ini, penjaga malam tidak akan berani menyinggung perasaan kita, jika tidak, penjaga malam tidak akan berani menyinggung kita. Saya tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Suyi tidak bisa menahan tawa, melihat sekeliling, dan bercanda, teman, apakah ini benar? Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut. Setelah itu, seorang pria paruh baya berjubah kain muncul dari udara tipis di dunia yang gelap dan mati ini. Mengenakan jubah kain tua, dengan wajah kurus, tanpa senyum, dan embusan aura kental seperti puncak gunung sepi yang tidak akan pernah berubah. Ini adalah penjaga malam. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah wajahnya, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, orang tua ini ada di sini karena perintah tuannya untuk mengundang kedua teman ini ke Bukit Gantung di luar kota untuk mengobrol, silakan tanyakan juga mudah untuk orang dewasa. Meskipun dia dengan hormat menyebut setengah baya dewasa dalam jubah kain, perilaku, perkataan, dan perbuatannya tidak sopan. Jubah kain setengah baya tidak mempedulikan hal ini. Dia memandang Suyi dan berkata, aku membuatmu tertawa.
Suyi menghela nafas pelan dan berkata dengan simpati, saya dapat melihat bahwa pengadilan ilahi Xuanming memang telah memberi Anda banyak tekanan selama ini, sedemikian rupa sehingga sekarang, bahkan seekor katak pun berani pamer kekuatanmu di kota ini. Pria tua berbaju abu-abu tidak jauh dari situ mau tak mau mendengus dingin dan berkata, temanku, bicaralah lebih sopan. Jubah kain setengah baya masih mengabaikannya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, untungnya kamu di sini. Mulai malam ini, aku tidak lagi harus mentolerirnya. Pria tua berbaju abu-abu itu sedikit mengubah wajahnya, dan sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, Tuan, apa maksudmu? Pria paruh baya berjubah kain itu terdiam dan berjalan menuju pria tua berbaju abu-abu itu. Ambil satu langkah. Boom! Diam-diam, dunia yang gelap dan mati ini tiba-tiba runtuh seperti gelembung, dan lentera kertas putih pecah dan padam, dan semuanya kembali ke kenyataan. Pria tua berbaju abu-abu itu benar-benar berubah. Dalam rongga matanya yang kosong, dua kodok, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba bersinar, memancarkan dua pelangi tajam. Pria paruh baya berjubah kain tampak setenang gletser yang belum mencair selama 10.000 tahun, dan mengangkat tangannya sesuka hati. Boom! Pelangi hitam putih runtuh. Sosok lelaki tua berbaju abu-abu itu tertangkap di depan jubah kain setengah baya. Yang mulia, Anda tahu bagaimana melakukan ini? Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak ngeri. Berubah menjadi abu dan tertiup angin. Hanya ada satu kepala yang tersisa, yang dibawa di tangan jubah kain setengah baya. Dari awal hingga akhir, jubah kain setengah baya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan bidikannya biasa saja dan polos, tanpa kekuatan apapun. Yusue mau tak mau dikejutkan oleh adegan ini, mengingat apa yang dikatakan Suyi sebelumnya. Di Serakius hari ini, penjaga malam hampir tak terkalahkan. Jubah kain setengah baya mengangkat tangannya dan melemparkannya. Dengan desir, kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu terlempar ke udara seperti bola, menembus langit malam, dan menghilang di kejauhan. Suyi berkata, seharusnya ada banyak karakter dari istana Xuanming di kota ini sekarang kan? Jubah kain setengah baya itu mengangguk dan berkata, malam ini, mereka semua akan mati. Sebuah kalimat yang sangat hambar. Sementara Yuxue masih memikirkan pertumpahan darah macam apa yang harus dimulai penjaga malam ini. Suyi bertanya dengan penuh minat, berapa lama? Jubah kain setengah baya berkata, mengapa kamu peduli tentang ini? Suyi menunjuk Yusue di sampingnya dan berkata, dia sangat tertarik dengan kekuatanmu. Pria paruh baya berjubah kain terkejut, dan berkata, ini hanya beberapa ikan dan udang kecil, tidak ada yang terlihat, paling banter, dalam 3 jari, bisa dibersihkan ke atas. 3 jari. Yuxue terkejut. Terlebih lagi, perlu untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari pengadilan ilahi Xuanming. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, bukan kesulitan biasa. Tapi aku melihat seorang pria paruh baya berjubah kain menjentikkan lengan bajunya. Yusue tanpa sadar melihat ke ketinggian. Di langit malam yang diselimuti langit di atas kota Tiangshui, kekosongan yang sulit dirasakan oleh biksu biasa, aura aturan dan kekuatan yang samar bergerak pada saat ini. Di mata Yusue, Anda dapat melihat rantai aturan yang tidak terlihat, menyapu ke berbagai tempat di kota, dan mereka berlalu dengan cepat. Aturan dan rantai itu misterius dan tidak jelas, dan napas yang tersisa sedingin malam. Yusue merasakan penindasan hanya dengan melihatnya, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan seperti itu jelas merupakan kekuatan aturan yang ditekan di bawah tiang seceng. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan alam harmoni yang mendalam. Akan sia-sia membunuh karakter-karakter itu dengan aturan pemusnahan yang berasal dari Fengdu. Suyi berbisik. Jubah kain setengah baya mengangguk dan berkata, meskipun itu tidak sepadan, tetapi hanya dengan cara ini kita dapat membunuh dengan bersih dan tidak meninggalkan satu pun. Sementara mereka berbicara, di istana megah di Tiang Seceng, penari cantik itu menari dengan anggun. Sekelompok setan berpesta di pesta itu, dan mereka senang. Tiba-tiba, rantai jatuh entah dari mana. Seperti rantai penghakiman dari surga.
Ada total 35 pembudidaya iblis yang hadir, semuanya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Suara hiruk-pikuk itu tiba-tiba berakhir. Gadis-gadis penari dan para musisi begitu ketakutan sehingga mereka jelas tercengang. Setelah setengah suara, jeritan melengking terdengar. Di gua tersembunyi yang ditutupi dengan formasi terlarang. Setan besar dengan budidaya kekaisaran sedang berlatih teknik memanen yin dan mengisi yang. Tiba-tiba, rantai abu-abu jatuh. Kemudian terdengar teriakan melengking dan ketakutan, ranjang terkoyak, dan seorang wanita yang hampir telanjang sedang berjuang untuk bangun dari ranjang, tapi mungkin dia ketakutan berlebihan, lututnya melunak dan dia jatuh untuk duduk di sana. Dan tanpa tirai tempat tidur untuk menutupi, di tempat tidur, kecuali wanita yang menakutkan kerajaan, hanya tinggal sepotong abu. Adegan serupa terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di berbagai wilayah Tiang Seceng yang diselimuti kegelapan. Ini adalah kengerian hukum pemusnahan. Yang terbunuh bahkan tidak akan meninggalkan mayatnya. Gerakan yang disebabkan oleh aturan pemusnahan hanya diperhatikan oleh beberapa kaisar yang telah mencapai tingkat alam misterius. Seperti Yun Songxi di Aula Huangquan, Lu Changming di Aula Mengpo, De. Tetapi bahkan monster tua ini tidak menemukan apapun ketika mereka mencoba menemukan alasan mutasi ini. Karena mutasi semacam itu tidak ditujukan kepada mereka, dan terjadi dengan cepat dan berakhir dengan cepat, itu menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 3 jari. Oke. Di jalan yang panjang, sepi dan sunyi itu, seorang pemuda berjubah kain angkat bicara. Apakah sudah mati? Yuxue mau bertanya. Jubah kain setengah baya mengangguk, ekspresinya kusam, dan dia tampak terlalu malas untuk membicarakan masalah sepele ini. Apakah Anda ingin kembali untuk minum lagi? Dia memandang Sui. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, lupakan saja, tempatmu terlalu membosankan dan membosankan. Ketika aku kembali dari Youdu, belum terlambat untuk memilih tempat yang bagus untuk minum. Jubah kain setengah baya bersenandung, dan sosok itu menghilang dari udara. Penjaga malam ini, sangat tenang. Saya ragu bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan menyebabkan fluktuasi suasana hatinya. Yuxue menghela nafas pelan. Sui tersenyum dan berkata, ayo pergi, cari penginapan dan istirahat yang baik. Setelah mengatakan itu, dia telah melangkah maju. Yuxue mengikuti. Hanya sesaat, di kejauhan, sesosok terbang di malam hari. Ketika dia melihat Sui dan Yuxue dari kejauhan, sosok itu berhenti. Pada saat yang sama, Sui juga melihat orang itu datang, dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Pengunjung memiliki janggut abu-abu, mengenakan mantel bulu, dan memiliki pipi tipis. Itu adalah Lu Changming, tetua tertinggi ketiga di Aula Mengpo. Lu Changming jelas terkejut ketika dia mengenali Sui. Dia menstabilkan pikirannya, tersenyum dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, kemanusiaan adalah, di mana di dunia tidak akan bertemu, tidak terlihat selama beberapa bulan, gaya Su Gongxi bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sui melirik Lu Changming dengan ringan dan berkata, saya kebetulan bertemu Yuan Lining ketika saya memasuki kota hari ini. Hati Lu Changming sangat rumit. Pada awalnya, karena Su Yi, dia dihapus dari identitas tetua tertinggi oleh Mo Wuhen, yang menyeberangi sungai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.